Hai adik-adik semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan untuk pertama, mari kita menyanyi lagu yang berkata, Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Tanpa mengurangi rasa sukacita kita, mari kita menyanyi lagu yang berkata, Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Adik-adik diharapkan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikannya dengan menggunakan gerakan. Kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang kuat, yang lemah, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Oke, tiba saatnya kita akan berdoa pembukaan. Adik-adik diharapkan duduk kembali dan lipat tangannya, tutup matanya, dan kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tolong Engkau sertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Hanya di dalam namamu Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang di surga, kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata, Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kini tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 135 ayat yang kelima. Sekali lagi, Mazmur pujian kita terdapat dalam Mazmur 135 ayat yang kelima yang berbunyi, Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Untuk mengingat Mazmur pujian kita pada pagi hari ini, kita akan menggunakan gerakan. Oke, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar
dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Untuk merespon Mazmur pujian kita sekaligus mengumpulkan persembahan, jangan lupa isi persembahannya di dalam amplop dan nanti berikan kepada kakak-kakak pengasuh terdekat. Kita mengangkat pujian yang berkata, Ku memberi. Musik. Ku memberi dengan sukacita, ku memberi dengan segenap hati, ku memberi karena ku tahu semua yang padaku dari Tuhan. Sekali lagi. Ku memberi dengan sukacita, ku memberi dengan senang hati, ku memberi karena ku tahu semua yang padaku dari Tuhan. Baik adik-adik, untuk doa persembahan sekaligus doa pemberitaan firman dipersilakan kepada Mama Novi. Baik anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah memberikan persembahan syukur. Untuk itu kita menyerahkan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami telah memberi dari apa yang ada pada kami. Tuhan, walaupun sedikit, kiranya Tuhan Yesus Engkau mau menerima persembahan kami, agar supaya persembahan kami dapat menambah yang banyak untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, Jemaat Lembah Yordan, terlebih khusus dalam persekutuan anak dan remaja, Jemaat GKI Lembah Yordan. Terima diri kami ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan hadirat tahta kekudusan-Mu, dan berkatilah kami supaya kami menjadi berkat di mana saja kami berada. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kini tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu hadir bagi kami di saat pagi hari ini, agar supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar jangan berlalu, tetapi firman ini menjadi penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup, kepadamu kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Firman Tuhan yang terambil di pagi hari ini kakak pilih di dalam kitab perjanjian baru, Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Baik, Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Baik, kalau semua sudah dapat, kakak minta semua perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Kita akan baca yang menjadi cerita atau renungan untuk kakak pilih bagi kita di pagi hari ini, yaitu ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, kakak akan baca judulnya dan kita sama-sama akan baca ayat yang ke-8. Hidup sebagai anak-anak terang. Kita baca sama-sama ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita baca sekali lagi. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Baik adik-adik, apa itu terang? Apa yang dimaksud dengan terang Tuhan? Jadi yang pertama, apa itu terang? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan terang Tuhan? Jadi adik-adik, kita semua tahu terang adalah
pancaran sinar atau cahaya dari sebuah sumber terang. Contoh kalau di siang hari, pancaran atau sumber terang itu adalah matahari. Kalau malam, dalam keadaan gelap, sumber cahaya itu berasal dari lampu atau lilin. Jadi adik-adik sekalian, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 3, terang adalah ciptaan Allah pada hari yang pertama. Jadi kalau tidak ada terang, pasti kita tidak bisa dapat melakukan apa-apa. Jadi adik-adik sekalian, di dalam Efesus 5 ayat 8 ini, kita belajar bahwa firman Tuhan mengatakan kepada kita, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Pada tanggal 5 Februari 2 hari yang lalu, kita memperingati hari Injil masuk di Pulau Mansinam. Injil masuk di Pulau Mansinam. Pada tanggal 5 Februari tahun 1855. Injil masuk di Pulau Mansinam berarti Tuhan mengirim Bapak Otto dan Geisler ke tanah Papua untuk menyampaikan kabar baik supaya kita yang ada di tanah Papua ini dapat memperoleh keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi kita tahu bahwa terang yang berasal daripada Tuhan, kalau ada di suatu tempat, maka terang itu akan dengan sendirinya mengusir kegelapan. Jadi Tuhan Yesus sendiri adalah terang dunia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia supaya kita dapat memperoleh keselamatan. Pada tanggal 5 Februari, kita merayakan Injil masuk di Pulau Mansinam. Kita juga diberkati oleh Tuhan karena kita juga memperoleh keselamatan yang berasal dari Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu, di hari yang sama juga kita anak-anak sekolah minggu Lembah Yordan merayakan hari ulang tahun sekolah minggu Lembah Yordan yang ke-12 tahun. 12 tahun itu adalah umur seorang anak remaja dari kelas 1 SD sampai kelas 6 sudah tamat SD, berarti masuk SMP. Kalau SMP berarti kelas remaja. Jadi dalam Efesus 5 ayat 8 ini adalah moto Gereja Kristen di tanah Papua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam Injil Yohanes itu dia katakan bahwa tetapi semua yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya dan menerima dia sebagai juru selamat. Jadi ketika kita sudah menerima Injil atau kabar baik itu, berarti kita juga menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita anak-anak GKI Lembah Yordan, sehingga di 2 hari yang lalu tanggal 5 Februari kita boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-12 dan pada hari ini kita akan tiup lilin bersama-sama. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, kakak pengasuh mau tanya dulu, apakah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini hidup sebagai anak-anak terang? Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, berarti kita masih hidup dalam gelap atau
kita mau hidup di dalam terang. Sebab kalau kita hidup di dalam terang, ayat firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 4, di sana dia bilang, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi kalau kita adalah anak-anak terang, kita jangan lagi berkata, mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor atau perkataan-perkataan yang kosong atau yang sembrono. Sebab hal-hal ini tidak pantas karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus jaga perkataan kita. Sebab dengan perkataan Tuhan Allah menciptakan terang pada hari yang pertama, dan perkataan itu sangat baik. Di dalam firman Tuhan di pagi hari ini kita mau belajar. Kalau dahulu kita tidak kita suka bicara yang kotor-kotor. Sekarang firman Tuhan mau mengingatkan kita, apalagi kita sudah umur 12 tahun. Kita harus berusaha untuk tidak lagi berkata yang kotor. Kita harus semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh-tumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi kita tahu bahwa kegelapan itu adalah perbuatan-perbuatan yang kotor. Perkataan yang kotor, yang sembrono, itu adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Tetapi perbuatan terang itu kita bisa lihat baik adik-adik, buah dari terang itu adalah buah kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, berarti perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang benar. Perbuatan kita menunjukkan perbuatan yang benar, perbuatan yang adil, dan perbuatan yang baik. Baik adik-adik sekalian, kita jangan lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi firman Tuhan mengajak kita supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Baik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan, yang pertama kita bersyukur karena kita dapat menerima Injil atau kabar baik itu, sehingga keselamatan yang dari Tuhan juga menjadi milik kita. Dan yang kedua, kita bersyukur karena Par Lembah Yordan boleh bertambah 1 tahun usia sehingga genap berusia 12 tahun. Dan yang ketiga, adik-adik semua, kita harus bangga menjadi anak-anak Tuhan dan mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu yang terus menjadi terang. Baik adik-adik, siapa yang mau menjadi anak terang? Coba semua angkat tangan. Iya. Kalau semua mau menjadi anak terang, ada lagu sekolah minggu yang berkata, aku anak terang, tugasku memberi terang. Jadi seperti matahari dia memancarkan sinar, seperti Tuhan Yesus dia memancarkan sinar kasih-Nya kepada kita.
kita sebagai anak Tuhan juga mau memancarkan terang itu di dalam diri kita. Jadi aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Sebab siapa yang bicara kotor, bicara tipu-tipu, berarti dia bukan anak terang. Kalau kita anak terang, kita juga taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dengar-dengaran sama Bapak dan Mama, harus berkata yang benar, berkata yang baik kepada teman, kepada orang tua, dan kepada siapa saja yang kita temui, baik di sekolah, di rumah, bahkan di mana saja kita pergi, kita harus menjadi terang bagi teman-teman kita, menjadi orang tua kita, dan menjadi siapa saja. Sebab kita adalah milik Kristus. Tuhan Yesus datang membawa terang bagi kita, dan kita juga wajib menjadi terang. Ya, Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan Yesus selalu ada dan menuntun kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, duduk yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Ajarlah kami supaya kami menjadi anak-anak terang. Ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami ketika kami selalu berkata yang kosong, yang kotor, bahkan yang sembrono. Ajarlah kami untuk selalu melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Injil masuk di Pulau Mansinam sehingga kami juga dapat memiliki keselamatan yang berasal dari Tuhan. Kami juga bersyukur tanggal 5 kemarin kami juga bertambah 1 tahun usia sehingga genap 12 tahun persekutuan anak dan remaja Jemaat GKI Lembah Yordan. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang selalu bertumbuh-tumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Engkau. Supaya kami menjadi terang di mana saja kami melangkah, seperti lagu sekolah minggu yang selalu kami nyanyikan. Kami menjadi terang di rumah, di sekolah, di gereja, bahkan di mana saja kami melangkah. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa Tuhan memberkati ulang tahun yang ke-12 ini. Biarlah anak-anak ini selalu diberkati oleh Tuhan. Pendidikan dan rencana masa depan mereka Tuhan Engkau berkati, dan biarlah Tuhan Yesus Engkau yang merencanakan masa depan yang indah bagi mereka semua anak-anak sekolah minggu Lembah Yordan. Tuhan memberkati kakak-kakak pengasuh, Tuhan juga memberkati orang tua kami, Bapak dan Mama, adik kakak kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus Engkau selalu mau pimpin tuntun kami, agar supaya seluruh hidup dan kehidupan kami menjadi berkat kemana saja kami pergi. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mohon Tuhan Yesus ampuni dosa-dosa kami yang kami buat, yang menyakiti hati Tuhan, baik melalui orang tua kami, melalui teman-teman kami. Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni kami dan ajarlah kami, ingatkan kami selalu dengan Roh Kudus-Mu agar supaya kami menjadi terang di mana saja kami melangkah. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa Tuhan memberkati semua kakak-kakak pemuda yang bekerja untuk live streaming. Tuhan Yesus Engkau memberkati agar supaya hidup dan kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mohon kiranya Engkau terus menyertai dan menuntun kami di dalam ibadah yang kami laksanakan di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan singkirkan daripada kami segala gangguan yang datang dari pihak si jahat.
Kami juga berdoa Tuhan singkirkan segala sakit penyakit atau virus yang datang untuk mengganggu kami. Berikanlah darah-Mu yang terindah dari kaki salib-Mu ya Tuhan, Engkau tumpahkan di dalam tubuh kami masing-masing, supaya darah-Mu yang akan melindungi tubuh kami, sehingga tubuh kami tetap aman di dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena Tuhan Yesus Engkau telah mengalahkan sakit, penyakit, bahkan maut. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus, darah-Mu itu akan selalu melindungi kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau telah memeteraikan kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami bangga dan kami bersyukur Tuhan, kami adalah bagian di dalam kerajaan yang Tuhan Yesus Engkau janjikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh Mama Novi. Firman mengajarkan kita untuk hidup menjadi anak-anak terang. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam kebenaran. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengundang semua berdiri dan kita mengangkat pujian yang berkata, Aku diberkati. Musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Oke adik-adik, kita ada acara tambahan untuk merayakan HUT PAR yang ke-12 pada tanggal 5 Februari 2021. Kita akan mengadakan acara ulang tahun. Dan untuk acara ini kita mengundang Kakak Susi Sambara. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya, Kakak Sih ucapkan kembali. Nah, di hari Minggu ini ada yang spesial ternyata. Sekolah Minggu boleh berulang tahun yang ke-12. Ada yang tahu tidak tanggal berapa ulang tahunnya? Iya benar sekali, tanggal 5 Februari 2021. Kita tepuk tangan dulu dong. Iya, kurang semangat tepuk tangannya kakak-kakak pengasuh. Iya, kita bersyukur karena Tuhan sudah berkati kita sepanjang tahun ini. Walaupun setahun lebih ya, kita tidak berjumpa secara langsung, tapi Tuhan betul-betul mengasihi kita, Tuhan sayang kita. Kita boleh beribadah secara online seperti hari ini. Nah, mari kita bersama-sama bernyanyi, bersukacita, kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, kita sambung dengan lagu panjang umurnya. Musik. Ayo sambil tepuk tangan ya adik-adik, kakak-kakak pengasuh. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, bahagia sejahtera, selamat ulang tahun. Kita sambung dengan lagu panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
Oke, tiba saatnya kita akan menyalakan lilin. Disilakan kepada Mama Saranga untuk menyalakan lilin ulang tahun PAR GKI Lembah Yordan. Diiringi lagu ya. Bakar lilinnya. Bakar lilinnya, bakar lilinnya, bakar lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, karena masih pandemi kita tiupnya versi ini ya. Kipas-kipas saja. Mari bertepuk tangan adik-adik, kakak-kakak pengasuh. Oke, baik. Mungkin ada sepatah dua kata dari Ibu Ketua Sekolah Minggu, Ketua PAR GKI Lembah Yordan, dengan kasih disilakan. Iya, karena sepatah dua kata, jadi Mama ucapkan buat kita semua anak-anak PAR yang ada di rumah, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.